Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita semua rahmat serta rezeki berupa umur, kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di forum yang spesial ini, kerjasama antara pengurus wilayah Ikatan Tunanetra Muslim Provinsi Jawa Timur dan Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Ketua Pengurus Pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia atau yang mewakili, dan yang kami hormati Ketua Umum Persatuan Tunanetra Indonesia atau yang mewakili, dan yang kami hormati Ketua dan segenap pengurus DPD Pertuni Jawa Timur dan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Provinsi Jawa Timur, dan yang kami hormati seluruh pengurus dan anggota Pertuni dan ITMI se-Jawa Timur. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pertuni, kemudian acara yang keempat adalah sambutan-sambutan, pembacaan deklarasi perjanjian kerjasama, dilanjutkan dengan diskusi, dan ditutup dengan doa. Untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Nasrullah, SPDI. Kepada beliau, waktu dan layar dipersilakan. Pada Bapak Nasrullah, mungkin bisa di open mic. Halo, sudah berbunyi? Sudah. Oh ya. Host berhenti menyiarkan rapat di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tombol 649. Guru lainnya tombol 9. Tekan tombol 749. Bagikan tombol 649. Halo? Tombol 549. Obrolan tombol 449. 55 peserta tombol 5 sampai 2. Obrolan tombol 449. Reaksi tombol 549.
Masih maaf terputus. Sudah berbunyi lagi? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Host berhenti menyiarkan rapat di. وأولئك هم المفلحون. Matikan tombol reaksi tombol 5 of 9.
wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan. 57 peserta tombol 5 sampai 2. Obrolan tombol 4 9. Sampaikan terima kasih. Selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pertuni. Hadirin dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Dan untuk acara yang selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Zainul Mutakin SAG MA MPD. Tunggu dan layar disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli
وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Yang saya hormati Ketua DPD Pertuni atau yang wakili, yang saya hormati Ketua PP ITMI atau yang wakili, yang saya hormati Ketua Pertuni DPD Pertuni Jawa Timur beserta jajarannya, teman-teman pengurus wilayah ITMI Jawa Timur, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas izinnya malam ini acara kita yang sudah kita rencanakan, yaitu untuk melaksanakan deklarasi bersama, insya Allah bisa berlangsung dengan lancar nanti. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti di hari kemudian. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim perumus deklarasi atau ya tim yang terdiri dari dua organisasi sosial kemasyarakatan, yaitu dari PW ITMI dan dari DPD Pertuni Jawa Timur yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan kegiatan malam ini. Bapak Ibu, dari ITMI sendiri, kolaborasi ini atau bentuk kerjasama ini merupakan pelaksanaan dari ayat-ayat Al-Quran, ya, sebagaimana tadi dibacakan oleh Saudara Nasrullah yang membacakan ayat Al-Quran. Kalau tidak salah tadi membacakan surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Ya, artinya apa? Ayat ini mengamanatkan kepada kita semua agar selalu menjalin kerjasama, ya, agar selalu bersatu, menjalin silaturahmi, menjalin persahabatan, menjalin kerjasama dengan siapapun, ya, dan kita semua dilarang untuk berpecah belah. Ya, begitu juga dalam surat Al-Maidah ayat 2, ya, di situ tertulis, ya, bunyinya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam ketakwaan dan kebaikan, dan jangan tolong menolong kamu di dalam itsmi wal 'udwan, ya, di dalam keburukan, ya. Nah, kedua ayat inilah yang menginspirasi kami, ya, meneguhkan tekad kami, mendorong kami untuk menjalin kerjasama, terutama dengan organisasi yang beranggotakan sesama tunanetra, organisasi yang sama-sama visi dan misinya, yaitu meningkatkan taraf hidup seluruh anggotanya, baik secara jasmani, rohani, sosial maupun ekonomi. Nah, kenapa tidak kedua organisasi yang anggotanya ya sesama-sama tunanetra dan menurut saya, ya, saya yakin sebagian atau seluruh anggota ITMI juga anggota Pertuni, ya. Jadi artinya sesungguhnya kita ini adalah bersaudara atau bahkan satu keluarga, ya. Kenapa tidak dalam satu keluarga ini kita bergandeng tangan bersama-sama berjuang merapatkan barisan, ya, untuk kemanfaatan bagi anggota kita dengan meningkatkan taraf hidup, taraf kecerdasan, ya, taraf kehidupan sosial dan ekonominya. Saya sangat yakin ketika kita berjamaah, ketika kita bersama-sama bergandeng tangan, ya, kita akan menjadi lebih kuat, kita akan menjadi lebih kompak, sehingga
tantangan, rintangan atau hambatan apapun ya, dengan semangat kerjasama ini, insya Allah akan kita bisa lewati dengan baik. Dan ketika kita sudah mampu melewati semua tantangan dan hambatan tersebut, insya Allah apa yang kita tuju, apa yang kita cita-citakan lebih dekat untuk kita raih bersama. Daripada kita berjuang nafsi-nafsi, daripada kita berjuang masing-masing, saya yakin ya, perjuangan yang bersama ini ya, dengan kolaborasi ini ya, akan lebih mempercepat capaian untuk kita dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita dalam berorganisasi ini adalah agar organisasi kita ini bisa memberikan kemaslahatan bagi seluruh anggota kita. Kemaslahatan itu apa? Kemaslahatan itu ada dalam bentuk peningkatan kualitas hidup, baik kehidupan secara spiritual, rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi. Ke depan, saya berharap ya kerjasama kita atau kolaborasi kita ini semakin solid, semakin kompak, ya. Tidak ada hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan. Saya berharap tidak akan terjadi perpecahan, tidak akan terjadi perselisihan, ya, karena sekali lagi sesungguhnya kita ini disatukan oleh kesamaan visi dan misi, kesamaan anggota juga. Jadi saya rasa tidak ada alasannya kita untuk berpecah belah, ya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi untuk kegiatan malam ini yang merupakan awal bagi kita. Ya, saya berharap kegiatan malam ini adalah awal bagi kita era baru kehidupan tunanetra Jawa Timur untuk menyambut perubahan, untuk menyambut masa depan yang lebih baik, ya, dengan bekerja sama, bergandeng tangan untuk merapatkan barisan, meraih cita-cita bersama, peningkatan taraf hidup bagi seluruh anggotanya. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Pesan saya terakhir untuk menutup sambutan saya berharap seluruh anggota Pertuni dan anggota ITMI di Jawa Timur ini mampu bekerja sama, berkolaborasi, ya, meningkatkan persaudaraan, meningkatkan silaturahmi, meningkatkan persatuan, meningkatkan kebersamaan untuk meraih cita-cita kita bersama. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf bila banyak terdapat kekurangan dan kelebihan dari saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan yang selanjutnya yakni dari Dewan Pengurus Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Setiawan di MPD. Waktu dan layar disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Pengurus Pusat Persatuan Tunanetra Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati Pengurus Pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia atau yang mewakili, seluruh pengurus DPD Pertuni Jawa Timur, seluruh pengurus DPC Pertuni Kabupaten Kota se-Jawa Timur, yang kami hormati pengurus wilayah ITMI Provinsi Jawa Timur, DPD ITMI Kabupaten Kota di seluruh Jawa Timur, dan Bapak Ibu
anggota Pertuni dimanapun Anda berada. Pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, iman, kesehatan, serta rezeki, yang mana malam ini spesial kita adakan bersama-sama tunanetra di seluruh Jawa Timur. Mari kita lengkapkan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, adapun dasar kegiatan untuk malam ini, kami mencoba membangun koordinasi dan komunikasi kepada PW ITMI Jawa Timur, mengingat problematik yang terjadi di arus bawah. Sehingga kami bersama PW ITMI Jawa Timur mencoba membangun komunikasi terus dan menginspirasi kegiatan ini sudah lama sebetulnya. Dan alhamdulillah Allah mengizinkan sehingga tepat pada hari ini 1 Oktober, tepatnya di Hari Kesaktian Pancasila, semoga kita semua bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dari 5 butir sehingga kita bisa menjadi insan yang berguna untuk bangsa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami juga berharap kepada Bapak Ibu pengurus, baik pengurus ITMI maupun pengurus Pertuni di seluruh Jawa Timur, seyogyanya bisa bergandengan tangan, berkolaborasi untuk melaksanakan program-program. Karena kami meyakini dari Pertuni sendiri tidak akan bisa untuk melaksanakan suatu advokasi kepada pemerintah provinsi dengan banyaknya bidang yang harus kita advokasi. Bukan dari sisi sosial, bukan hanya dari sisi pendidikan, bukan hanya dari sisi kesehatan, namun banyak sekali lintas sektor yang harus kita advokasi. Terlepas itu, kami juga membangun koordinasi tentunya dari sisi nasionalis dan religius, sehingga di mana insan tunanetra yang selama ini terkesan kita terpecah belah sesama tunanetra, ini yang harus kita satukan. Kenapa? Ketika kita berkolaborasi dengan disabilitas yang lain kita bisa. Tetapi dengan sesama tunanetra, kita tidak seyogyanya juga memecah belah. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti yang diinisiasi oleh PW ITMI Jawa Timur dan Pertuni Jawa Timur, saya rasa ini adalah penggerak pertama di skala nasional dan semoga bisa berdampak positif kepada PW dan DPD di seluruh Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terkait gejolak yang terjadi di arus bawah yang dimana tadi sudah disampaikan oleh Ketua PW ITMI Jawa Timur, tunanetra di Jawa Timur ya itu saja. Jangan sampai ketika dia mencalonkan di ITMI, kemudian belum berkesempatan lari ke Pertuni. Begitupun sebaliknya ketika di Pertuni belum berkesempatan lari ke ITMI. Organisasi ini bukan sebagai pelarian. Mari kita menyadarkan diri kita masing-masing. Bagaimana berorganisasi yang baik,
yang berdasar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari masing-masing organisasi untuk mewujudkan visi dan misi dari masing-masing organisasi. Saya rasa visi dan misi dari masing-masing organisasi sama. Sehingga bagaimana kita menerapkan kegiatan ini secara beriringan. Contoh, kemungkinan ada yang pertemuan 2 bulan sekali. Di bulan pertama, ITMI, di bulan kedua, Pertuni, dan sebaliknya. Ini hal positif yang harus dibangun. Karena ke depan, langkah konkret yang akan kami laksanakan ke depan, yang pertama adalah bagaimana mensinkronisasi data tunanetra di Jawa Timur, sehingga tidak ada tumpang tindih di antara Pertuni dan ITMI. Oh, ini anggota Pertuni. Oh, ini anggota ITMI. Bukan, kita tidak terkotak-kotak itu. Kita boleh mempunyai program masing-masing. Seperti program yang bisa kita kolaborasikan yaitu contoh bakti sosial. Alangkah indahnya ketika di bulan Ramadan kita melaksanakan ini secara bersama-sama. Bahwasanya tunanetra ini kompak. Tidak terpecah. Oh, ini anggota A, ini anggota B. Bukan seperti itu. Kita aja bisa kan membaur dengan disabilitas yang lain gitu. Tapi sesama tunanetra kita dipecah belah. Maka dari itu, inilah yang mendasari kami untuk berkolaborasi. Sehingga kedepannya kami berharap Bapak Ibu pengurus cabang, pengurus PD di ITMI dan Pertuni bisa bersatu, bisa melaksanakan program secara bersama-sama. Saya berpesan, tingkatkan koordinasi dan komunikasi. Ini yang paling penting. Ketika kita tidak menerapkan 2 prinsip koordinasi dan komunikasi, maka miskomunikasi yang terjadi dan ini awal dari perpecah belahan di antara kita. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Masuki ke acara pembacaan deklarasi kerjasama. Izinkan kami untuk menampilkan naskah perjanjian kerjasama antara pengurus wilayah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Jawa Timur yang telah ditandatangani oleh masing-masing ketua. Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua PW ITMI Jawa Timur dan Ketua DPD Pertuni Jawa Timur, kerjasama ini memperhatikan beberapa hal terkait tujuan serta visi misi di masing-masing organisasi, kemudian untuk mengkolaborasikan beberapa program yang telah ada di masing-masing organisasi. Naskah perjanjian ini telah ditandatangani pada tanggal 1 Oktober tahun 2023. Baik, terima kasih. Selanjutnya yakni pembacaan deklarasi kerjasama antara Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Persatuan Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kepada Bapak Abdullah Fikri SHI MSI, itu dan layar, disilakan. Suara saya sudah masuk ya? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin, sebelum dibacakan substansi dari kerjasama yang diwujudkan dalam bentuk deklarasi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan.
Pertama, terkait dengan deklarasi ini, sebelumnya sudah di MOU-kan tadi terkait dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara PW IDMI Jawa Timur dan DPD Pertuni Jawa Timur yang berisi salah satunya terkait dengan komitmen bersama untuk melakukan berbagai macam program kegiatan yang tentunya berdasarkan pada kesepakatan-kesepakatan bersama. Yang berikutnya bahwa dalam perjanjian kerjasama ini tidak hanya terbatas pada kepengurusan di level wilayah Provinsi Jawa Timur, akan tetapi juga mencakup di seluruh pengurus pertuni yang ada di tingkatan kabupaten kota maupun pengurus yang IDMI yang ada di tingkatan kabupaten dan kota. Untuk itu rekan-rekan sekalian, kerjasama ini merupakan grand design arah gerak perjuangan dari organisasi tunanetra khususnya di Jawa Timur, sehingga dapat mencapai apa yang dicita-citakan berdasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, baik Pertuni maupun IDMI. Untuk membacakan teks deklarasi ini, saya meminta tolong kepada Mbak Indah Nirmala, selaku Al-Hawari dari IDMI, untuk membacakan teks dari deklarasi tersebut. Mbak Nirmala, di on mic dulu. Oke, silakan Mbak. Baik, izin membacakan deklarasi kerjasama. Sudah masuk suara saya, permisi? Ya, sudah. Silakan. Baik. Dilanjutkan. Kami, para anggota Persatuan Tunanetra Indonesia Jawa Timur dan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Jawa Timur, dengan ini menyatakan dan menyepakati naskah deklarasi ini sebagai wujud kesatuan dan persatuan di antara kami. Kami memiliki tujuan dan komitmen yang sama untuk turut berperan dalam peningkatan kapasitas tunanetra di Jawa Timur. Yang pertama, kami berkomitmen untuk mempartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Yang kedua, kami akan bekerja sama dengan pihak terkait, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup tunanetra di Jawa Timur. Yang ketiga, kami akan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian tunanetra di Jawa Timur sesuai dengan program kerja organisasi kami. Yang keempat, kami sama antara Persatuan Tunanetra Indonesia Jawa Timur dan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Jawa Timur untuk saling mendukung satu sama lain dalam upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas tunanetra di Jawa Timur. Dengan tegas, kami menyatakan bahwa Persatuan Tunanetra Indonesia Jawa Timur dan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Jawa Timur adalah wadah bagi tunanetra di Jawa Timur untuk bersatu, berbagi pengalaman,
Mikrofonnya mati ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi poin-poin tersebut, ini mohon maaf, sepertinya terlempar Al-Hawari. Jadi dengan tegas bahwa Pertuni Jawa Timur dan ITMI Jawa Timur menyatakan bahwa kedua organisasi ini merupakan wadah bersama untuk menjalankan berbagai macam program dan kegiatan bersama, dan juga berbasis pada kontribusi dari masing-masing kita untuk tercapainya tujuan bersama di antara Pertuni dan juga ITMI. Demikian deklarasi ini dibuat dan dinyatakan. Semoga ini menjadi jalan, merupakan perjuangan bersama bagi kita di Jawa Timur untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tunanetra di Jawa Timur, Surabaya, 1 Oktober 2023. Disampaikan terima kasih. Sebelum kita memasuki acara diskusi, kami mohon kepada seluruh peserta deklarasi kerjasama ITMI dan Pertuni Jawa Timur untuk menyalakan kamera, karena kami akan mengambil untuk dokumentasi kegiatan pada malam hari ini. Untuk yang bertugas, Mbak Silvi, bisa dibantu untuk mengambil gambar. Sekarang kami mohon kepada Bapak Ibu peserta untuk bisa menyalakan kamera. Kami akan mengambil dokumentasi. Mbak Silvi bisa dipandu. Mungkin masih ada yang belum menyalakan kamera. Dimohon untuk menyalakan kamera. Ya, bisa langsung dihitung saja Mbak Silvi untuk mulai ambil gambarnya. Oke. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Sudah Mbak Ayu. Ya, terima kasih Mbak Silvi. Kemudian masuk ke acara inti yang tidak kalah pentingnya pada malam hari ini, yakni diskusi yang malam hari ini akan dipandu oleh Ketua Biro Advokasi Pertuni Jawa Timur. Kepada Saudara Denny Kurniawan SH, waktu dan layar disilakan. Terima kasih, bisa didengar suara saya? Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna laula tattiyaan hadanallah. Laqad ja'a rasulu rabbina bil haqq wa nudu ambil kumul jannatu uriftuhu bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat PP ITMI, yang kami hormati perwakilan DPP Pertuni, yang dalam hal ini insya Allah dihadiri oleh dari Departemen Biro Hukum dan Advokasi. Yang saya hormati Ketua PW ITMI Jawa Timur, Bapak Zainul Mutakin, Ketua DPD Pertuni Jawa Timur,
Setiawan Gema Budi yang juga saya hormati, seluruh peserta dari Pertuni se-Jawa Timur dan juga dari seluruh teman-teman ITMI se-Jawa Timur, teman-teman volunteer, mitra bakti, Al-Hawari yang juga saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama bermencahaya dalam keadaan sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan salawat dan salam tetap tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, organisasi kemasyarakatan tunanetra adalah satu wadah yang memang dibutuhkan oleh masing-masing teman-teman difabel netra, disabilitas netra. Dalam hal ini, di mana kita harus mencoba mengkontribusikan diri dalam bentuk sebuah kolaborasi, dan alhamdulillah tepat di hari ini momen yang sangat luar biasa. 1 Oktober 2023 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila dan bertepatan juga dengan 15 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Disitulah kita harus mencontoh bagaimana Rasulullah memberikan tauladan bahwa kita harus bersatu, bahwa kita harus bersama untuk menjunjung tinggi kebersamaan dalam suatu kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Malam hari ini, diskusi santai saja untuk memperdalam apa makna kerjasama antara PW ITMI Jawa Timur bersama dengan DPD Pertuni Jawa Timur. Kita akan diskusi bersama, dan saya akan undang yang akan bersama kita, yaitu Ketua PW ITMI Jawa Timur, Bapak Zainul, dan juga Ketua DPD Pertuni Jawa Timur, Setiawan Gema Budi, untuk berdiskusi bersama saya malam hari ini. Oke, pertama kalinya saya akan sapa Bapak Zainul. Selamat malam Pak Zainul. Assalamualaikum. Sehat Mas Denny? Alhamdulillah sehat. Bapak Zainul sehat, Pak? Alhamdulillah. Baik, selanjutnya saya akan sapa Ketua DPD Pertuni Jawa Timur, Mas Setiawan Gema Budi. Selamat malam Mas Gema. Selamat malam Mas Denny, sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih. Mas Gema sehat ya? Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu undangan yang saya hormati, saya sudah bersama dengan kedua ketua PW ITMI dan juga DPD Pertuni. Kita akan berdiskusi bersama, memperdalam bagaimana dan apa makna dari kerjasama tersebut. Selain mereka tadi sudah menyampaikan di waktu sambutan. Sebelum saya undang Anda untuk berdiskusi malam hari ini, saya akan coba bertanya dan ngobrol bersama dengan Pak Zainul. Apa sih Pak yang melatari secara global adanya inisiasi MOU atau kerjasama ini? Walaupun tadi mungkin sudah disebutkan, tapi ada beberapa peserta yang sepertinya baru hadir dan sepertinya mungkin bisa dijelaskan secara spesifik. Padahal kebanyakan ya orang-orang Pertuni, ya orang-orangnya ITMI, begitu pun sebaliknya. Monggo Pak Zainul. Baik, terima kasih Mas Denny. Ya, seperti tadi sudah saya jelaskan ketika saya menyampaikan sambutan bahwa terutama yang menginspirasi kami dari PW ITMI, dan ini adalah amanah dari Al-Quran. Jadi tadi sudah dibacakan oleh Mas Nasrullah tadi, Ali Imran ayat 103, bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk berpegang kepada tali Allah. Artinya di situ adalah memperkuat ya silaturahmi, ya, meningkatkan silaturahmi, dan kita dilarang berpecah belah. Begitu juga di Al-Maidah ayat 2, itu Allah memerintahkan kita agar hanya tolong-menolong dalam hal ketakwaan dan kebaikan, ya. Kita dilarang tolong-menolong dalam hal keburukan. Nah, saya rasa ketika kita berkolaborasi seperti ini, ya, bekerja seperti ini, di dalam kerjasama ini pertama-tama
yang harus ditingkatkan adalah silaturahim. Karena apa? Silaturahmi itu akan meningkatkan rasa persatuan, meningkatkan rasa persaudaraan, ya, meningkatkan chemistry, ya, dalam berinteraksi, ya, sebagaimana itu adalah perintah Allah. Dan begitu juga dengan berkolaborasi ini, niatan kita adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Dalam hal apa yang kita tolong menolong? Yaitu dalam hal mencapai tujuan-tujuan organisasi, yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi anggota-anggota kita. Ini yang pertama, landasan spiritual, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah menyadari realitas saat ini, di mana variabel-variabel kehidupan itu semakin kompleks, ya. Kita sadar bahwasannya saat ini yang paling mendesak bagi kita semua, bagi tunanetra pada umumnya, adalah bagaimana meningkatkan kecerdasan, bagaimana meningkatkan taraf pendidikan bagi anggota kita, ya. Pendidikan ini semakin lama semakin kompleks, ya, dan itu, ya, permasalahan-permasalahan pendidikan ini saya yakin akan bisa lebih kita akan lebih bisa kita atasi permasalahan-permasalahan pendidikan bagi tunanetra ini dengan cara berkolaborasi dengan sesama organisasi ketunanetraan, ya. Ini baru realitas pendidikan, belum variabel sosial, ekonomi, dan sebagainya, ya. Saya sampaikan tadi, variabel-variabel kehidupan kita ini semakin kompleks, semakin menuntut kita untuk aktif, ya, semakin menuntut kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, ya, semakin menuntut kita untuk meningkatkan keaktifan kita. Belum lagi di negara kita ini hak-hak disabilitas, hak-hak tunanetra ini masih belum banyak yang belum terpenuhi, ya. Dan hanya dengan cara berjamaah inilah, ya, bahasa lain dari kolaborasi dan kerjasama ini, ya, dengan cara berjamaah inilah hal-hal itu akan kita bisa raih lebih cepat, insya Allah, ya. Karena bagaimanapun, ya, kalau sholat saja kita diperintahkan untuk berjamaah, ya, saya rasa apa yang diperintahkan dalam sholat berjamaah ini juga berlaku untuk hal-hal kebaikan-kebaikan lainnya, baik dalam beribadah maupun bermuamalah, termasuk juga di dalam meraih tujuan-tujuan organisasi kita. Saya rasa itu landasan kami dari ITMI, Mas Denny. Baik, terima kasih Pak Zainul. Selanjutnya, saya akan mencoba memberi pertanyaan untuk Mas Gema. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat malam kembali. Saya ucapkan salam hormat dari kami, DPD Pertuni Jawa Timur, untuk PP ITMI, dan juga untuk Mas Fazri Hidayatullah dari DPP Pertuni. Kebetulan beliau dari Departemen Advokasi Hukum dan Advokasi. Selanjutnya, Mas Gema, inisiasi ini kan memang antara DPD dengan ITMI ada satu kesepakatan. Kira-kira bocoran nih Mas, program ke depan apa kira-kira program yang akan diwujudkan selain tadi sudah disampaikan di sambutan mungkin Baksos dan yang lain. Mungkin program yang akan dilakukan bersama, adakah Mas Gema? Ya, Mas Denny, terima kasih. Langkah konkret yang akan kita lakukan bersama-sama yang terpenting, yang paling awal adalah bagaimana mensinkronisasi data, di mana data tunanetra di Jawa Timur ini progresif, ya, terus bergerak. Ketika kita melakukan pendataan, itu yang ditanya pasti satu, mau dapat apa? Saya yakin di ITMI juga gitu. Ya, Pak Zainul, ya, sama, ya. Sehingga ini yang mendasari kita untuk mensinkronisasi data. Kalau ini sudah masuk di Pertuni, apakah ini double counting di ITMI? Sehingga ketika ada program itu, kita tepat sasaran. Oh, program ini dibutuhkan
sesuai dengan kriteria yang diminta. Itu Mas Denny. Kalau langkah pertama kita akan bagaimana mengintegrasi data agar data ITMI dan data Pertuni ini lebih spesifik seperti itu. Baik, terima kasih Mas Gema. Jawaban yang singkat, padat, dan luar biasa. Ya. Oke, para teman-teman dan seluruh undangan yang hadir malam hari ini, monggo untuk menyampaikan pertanyaan. Di sesi pertama, saya coba buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Bisa langsung ditanyakan ke Pak Zainul, Dewi Idmi, atau Mas Gema, DPD Pertuni Jawa Timur. Monggo, silakan. Ada? Baik, sambil menunggu yang ada Mas Jamal, Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ini alhamdulillah ya untuk kesempatan malam hari ini ITMI PWITMI Jawa Timur bersama DPD Pertuni Jawa Timur menjalin kerjasama untuk beberapa hal ya. Yang saya ingin sampaikan ini perlu sekali untuk mengadakan seperti ini. Contohnya jika kita contoh ada Pertuni misalnya ya, kita mengajukan kayak BASDA atau bantuan amil zakat kepada daerah atau setempat. Itu kan kadang banyak pengurus di Pertuni itu kurang paham. Untuk zakat itu kan aslinya harus dibagikan kepada yang muslim tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang non muslim. Ini kadang di pengurus Pertuni cabang kota kabupaten itu meskipun anggota Pertuninya itu yang non muslim masih diberi, padahal untuk zakat sendiri itu kan harus diberikan kepada yang muslim. Jadi acara seperti ini atau kolaborasi ITMI sama Pertuni ini sangat berguna ya untuk saling menjalin wawasan dan lain-lain. Contohnya yang saya sampaikan di atas. Itu kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Waalaikumsalam dari Suyanto Ngawi. Oke, monggo Mas Suyanto. Selamat malam Pak Zainul, selamat malam Mas Gema. Gini, dalam hal ini saya mohon penjelasan yang bisa dipakai acuan ke depannya nanti tentang kalau kita tentang pendataan tadi sudah masuk data ke Pertuni misalnya, apakah tidak diperkenankan untuk data di ITMI? Begitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kalau sudah berjalan dalam kegiatan ini di masing-masing cabang atau di DPD, itu kan nanti akan ada hal-hal yang mungkin bisa dijalankan secara organisasi masing-masing dan bisa dijalankan secara bersama-sama. Nah ini nanti kalau misalnya di antara kedua ormas ini pengen memasukkan proposal itu ke suatu instansi yang kemudian apakah itu harus
komunikasikan lebih dulu dengan masing-masing biar tidak berbenturan itu, ataukah bebas kita melakukan tembusan sebagaimana yang kita masing-masing mampu. Yang kedua, yang ketiga, bila mana kita ada yang belum terdata masuk dalam dinas sosial, maksudnya organisasinya belum terdaftar sebagai organisasi yang resmi dalam masuk data dinas sosial, apakah kita dua-duanya ini bisa masuk sebagai ormas yang oleh instansi pemerintah atau sama-sama begitu. Itu mungkin yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi sebelum nanti akan dijawab di sesi pertama ini. Jawab dulu aja Mas. Masih ada lagi soalnya lumayan. Oke, baik, siap. Monggo Pak Zainul untuk menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Mas Jamal tadi. Terima kasih. Saya rasa Mas Jamal tadi tidak bertanya ya, cuman beliau memperkuat, menegaskan bahwa kerjasama ini, kolaborasi ini memang diperlukan dan insya Allah bermanfaat. Ya, terima kasih Mas Jamal atas dukungannya. Kemudian Pak Yanto yang pertama tadi menanyakan tentang pendataan. Apakah yang sudah mengisi data di IDMI tidak perlu mengisi lagi di Pertuni, gitu ya? Atau sebaliknya yang sudah menjadi anggota Pertuni tidak perlu mengisi data di IDMI? Pak Yanto dan teman-teman yang lain, pendataan ini ya. Jadi begini, ya, yang menjadi anggota IDMI tetap harus mengisi, ya, diharap mengisi data anggota IDMI, pendataan yang sudah diedarkan oleh IDMI itu. Begitu juga yang menjadi anggota partai ini. Jadi walaupun di antara teman-teman ini ada yang menjadi anggota IDMI dan menjadi anggota Pertuni, ya, dua-duanya tetap harus mengisinya. Lah, nanti kami di PW inilah yang akan mengolah data tersebut supaya data itu sinkron, terintegrasi, begitu ya. Jadi barangkali ada yang yang mengisi di IDMI tidak mengisi di Pertuni atau sebaliknya, itu akan melengkapi, ya, akan melengkapi data jumlah tunanetra di Jawa Timur, ya. Dan yang kita data, ya, untuk seluruh anggota ini bukan hanya jumlahnya, tapi kita ingin memotret semua anggota, semua kehidupan, semua latar belakang anggota IDMI maupun Pertuni, ya, termasuk tingkat pendidikannya, tingkat penghasilannya, pekerjaannya, keterampilannya apa. Jadi dengan demikian, dengan memotret seluruh latar belakang anggota, ya, seluruh kehidupan anggota, kami berharap kami bisa merumuskan program yang memang diperlukan, ya, dan bermanfaat bagi seluruh anggota. Itu ya. Jadi sekali lagi Pak Yanto, mengisi pendataan di salah satu organisasi tidak tidak menghilangkan kewajiban untuk mengisi pendataan di organisasi yang lain. Gitu, ya. Kemudian yang kedua tadi tentang ketika IDMI dan Pertuni di tingkat daerah nanti bekerja sama, gitu ya. Oke, nanti bentuknya seperti apa? Bentuknya itu silahkan nanti dirumuskan sendiri, ya. Nah, dan barangkali ketika nanti akan melakukan kegiatan masing-masing kedua organisasi ini, ya, masing-masing memiliki program. Ini saya rasa untuk menulis proposal atau mengedarkan proposal ini tidak harus berkoordinasi dengan atau tidak harus mengkomunikasikan dengan
organisasi lainnya. Kenapa? Karena programnya pasti berbeda. Nah, kalau ada program yang sama, saya berharap keduanya ini bekerja sama. Jadi misalnya ya meminta bantuan tadi di Basnas atau apa untuk pembagian zakat, ya. Ini saya harap bersama-sama nanti. Jadi ITMI bekerja sama dengan ITMI, Pertuni, ya. Dengan begitu saya rasa pengajuan kita, permohonan kita ini akan semakin kuat karena di situ ya isinya adalah dua organisasi, ya. Nah, bagaimana dengan ITMI misalnya yang belum terdaftar di Kesbangpol misalnya. Ini tidak membatasi kegiatan dari PD ITMI setempat untuk mengedarkan proposal. Apalagi dengan bekerja sama dengan organisasi lain, Pertuni, ya, saudara kita yang sudah lebih tua, sudah lebih senior, sudah lebih dulu dan lebih mapan, ya, di nasional maupun di tingkat provinsi. Saya rasa dengan begitu itu akan lebih memperkuat apa yang kita programkan itu, atau lebih memudahkan bagi kita untuk menjalankan program-program bersama tersebut. Ya, saya rasa itu. Mungkin Mas Gema mau menambahkan, monggo. Monggo, Mas Gema, ada yang mau ditambahkan? Mas Gema? Oke, ya, monggo, Mas Gema. Suaranya belum menggema ini, Mas Gema. Iya. Bapak Ibu yang belum kami izinkan bertanya, mohon untuk meng-cross check mikrofonnya ya, dinonaktifkan dulu agar tidak mengganggu penjelasan dari Ketua PW dan Ketua DPD. Mungkin Halo, Mas selanjutnya, Denny. ya, monggo Mas Gema. Ya, memperkuat dari Pak Zainul tadi, memang pendataan kita tidak membatasi seseorang ini untuk berorganisasi. Ya. Artinya tadi yang disampaikan oleh Pak Zainul, kita akan memotret latar belakang dari panjenengan semua, mulai dari tingkat pendidikan, keterampilan, penghasilan, dan seterusnya. Ketika nanti program ini kita sinkronkan antara data dari Pertuni dan ITMI, nah ini program apa yang sekiranya bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Yang kedua, terkait dengan tadi berkegiatan di tingkat kabupaten. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana Bapak Ibu semua menjalin komunikasi yang baik antara pengurus Pertuni dengan pengurus ITMI yang ada di kabupaten kota untuk menginisiasi suatu program. Artinya masing-masing organisasi pasti punya program prioritas. Ini silakan dikerjakan dari masing-masing organisasi, tapi harapan ke depannya dalam mungkin contoh 1 tahun, mari kita membuat satu program yang bisa kita kolaborasikan, sehingga bentuk persatuan ini yang harus kita tunjukkan di masyarakat, sehingga nantinya tidak terkesan bahwasanya kita akan terpecah belah. Terus yang ketiga tadi, seperti yang disampaikan Pak Yanto, kita ini ormas Pak ya, bukan leading sektornya, bukan di Dinsos saja, tapi kita ini di bawah payung hukum Kesbangpol yang ada di kabupaten kota, sehingga kita wajib melapor ketika habis musda, habis muscap. Silakan persyaratan yang sudah ditentukan oleh Kesbangpol itu dilengkapi sehingga kita bisa terdaftar di kabupaten kota tersebut dan berhak mengikuti program yang telah disediakan oleh pemerintah. Seperti itu, Pak Yanto, kalau dari kami. Jadi jangan monoton kita ke dinas sosial gitu. Banyak hal sekali yang harus kita advokasi secara bersama-sama lah, agar tidak tumpang tindih, ya tadi komunikasi, koordinasi. Kalau ITMI sudah melakukan advokasi, contoh nih
bidang pendidikan nih di Dinas Pendidikan. Nah, ini nanti Pertuni juga bisa melakukan yang sama atau mungkin bersama-sama mengadvokasi dalam bidang pendidikan, menyampaikan apa yang diperlukan sehingga program ini tidak tumpang tindih. Toh anggotanya juga sama toh di kabupaten kota. Di tingkat provinsi, tingkat pusat aja kita juga pengurusnya sama, asalkan satu, tidak sama-sama ketua. Diperbolehkan itu. Itu Mas Denny. Terima kasih Mas Gemma. Ada dua penanya yang sudah raise hand, ada Widya dan Mbak Siti Rokaya. Semoga saya tidak salah baca. Selanjutnya nanti saya akan coba buka yang ada di chat ya. Oke, Mbak Widya, monggo. Mbak Widya. Iya. Oke, monggo ya. Ya. Sudah terdengar? Aman Mbak, aman. Lanjut. Baik. Yang ingin saya tanyakan kepada kedua narasumber kita yaitu bagaimana apabila misalnya organisasi, misalnya ITMI punya kegiatan gitu ya, kemudian ingin menyebarluaskan ke grup Pertuni misalnya, itu apakah diperkenankan seperti itu? Karena kan sebelum adanya deklarasi ini dulunya bukan tidak diperkenankan, tapi kayak masih masih seperti masih ada sekat gitu, seperti itu. Mungkin itu saja. Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Widya. Selanjutnya Mbak Siti Rokaya, monggo. Iya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya tidak mengikuti dari awal, jadi barangkali sudah dijelaskan dan saya belum menyimak, mohon maaf. Yang saya ingin tanyakan, adakah usaha atau kiat-kiat atau apa ya ke depannya barangkali agar hampir sama sih pertanyaan saya dengan Mbak yang di chat tadi, untuk agar kita tuh mempunyai apa ya Pak, ciri khusus di misalkan kayak KTP atau apalah, biar kita tuh tahu, masyarakat tahu bahwa kita tuh tunanetra seperti itu. Karena yang saya ketahui di KTP saya itu nggak ada tanda khusus bahwa ini tunanetra seperti itu. Itu aja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Gemma untuk menjawab dua penanya. Saya persilahkan terlebih dahulu. Ya, yang pertama terkait dengan apakah diperbolehkan informasi ITMI dibagikan di grup Pertuni ataupun sebaliknya informasi dari Pertuni dibagikan ke ITMI, gitu ya. Selagi hal ini hal yang positif dan tidak berbau provokatif, kalau menurut saya dipersilakan. Karena itu sifatnya kita pemberian informasi dari masing-masing organisasi untuk berkegiatan gitu ya. Ya boleh-boleh saja gitu. Ya, terkadang persepsi yang di arus bawah ini yang menjadikan fanatisme sehingga wah iya opo gitu kan. Hal Pertuni disampaikan di ITMI, begitupun sebaliknya. Sehingga ini menjadi kerancuan di arus bawah dan hal ini harus kita luruskan sehingga sifatnya hanya penyampaian informasi. Itu ya yang dimaksud oleh penanya tadi ya. Terus yang kedua terkait dengan KTP khusus yang ada identitasnya disabilitas. Saya rasa itu belum bisa dilakukan ya. Tapi kita bisa mendapatkan kartu anggota dari masing-masing. Saya rasa di Pertuni dan di ITMI pasti akan menginisiasi itu sehingga kita punya pengakuan nih secara legal formalnya untuk anggota dari tunanetra ini yang bisa menunjukkan data pendukungnya selain dari KTP. Itu kalau menurut saya Mas Denny.
Terima kasih Mas Gema. Ada tambahan Pak Zainul? Terima kasih Mas Denny. Ya, monggo. Oke, apa namanya? Kaitannya dengan tadi menyampaikan informasi dari IDMI ke Pertuni atau sebaliknya, saya setuju dengan yang sudah disampaikan oleh Mas Gema tadi, bahwanya sepanjang itu positif, ya sah-sah saja. Cuman masalahnya ya, ini kan kita kan orang Jawa ya, orang Indonesia lah. Pasti ada anggah umumnya, pasti ada etikanya. Ya. Nah, menurut saya, ketika ada informasi kegiatan baik dari IDMI maupun Pertuni ya, yang ingin diinformasikan ke grup organisasi lain, ya ini bisa boleh sepanjang ada izin dari ketua organisasi setempat. Jadi misalnya IDMI ingin membagikan informasi tentang kegiatan tertentu di grup Pertuni, ini harus minta izin dulu ke ketua Pertuni di kabupaten atau kota setempat itu. Ya, kalau sudah diizinkan, monggo di-share, dibagikan. Kalau tidak ya jangan. Ya. Jadi yang penting kita itu tadi sudah disampaikan oleh Mas Bunga, komunikasinya ya. Yang penting komunikasinya. Jadi sebelum kita membagikan, kita harus komunikasi dulu, meminta izin apakah diperbolehkan untuk membagikan informasi kegiatan. Begitu juga sebaliknya. Tuh. Kemudian tadi yang kedua apa ya? Apa Mas Denny? KTP khusus. KTP, oke, Bu Siti Rokaya ya. Saya beberapa bulan lalu atau tahun lalu bahkan ya, saya sempat ngobrol dengan Ketua KND, Komisi Nasional Disabilitas. Ya, dia menyampaikan, saya waktu itu juga menyampaikan masalah ini supaya seluruh disabilitas di Indonesia ini ada datanya di Dukcapil ya. Jadi Dukcapil memiliki data tentang disabilitas di Indonesia karena itu sangat penting nanti untuk membuat kebijakan-kebijakan secara nasional. Nah, waktu itu Ketua KND itu menyampaikan kepada saya bahwasanya itu sudah diinisiasi atau sudah dikomunikasikan oleh pihak KND ke Dukcapil. Hasilnya seperti apa? Hasilnya ya bahwa Dukcapil akan melakukan pendataan seluruh disabilitas di Indonesia ini dengan mencantumkan ya. Jadi ketika itu nanti sudah terdata oleh Dukcapil ya, ini tidak muncul di KTP ya, tidak muncul di KTP bahwa pemilik KTP ini adalah disabilitas, tapi itu akan muncul di database-nya Dukcapil. Jadi ketika misalnya ini yang sudah terupdate ya, KTP kita misalnya digunakan untuk mengajukan potongan harga di KAI ya. Ya, setelah di-scan nanti di sana di input nomor KTP-nya itu akan muncul di database-nya bahwasanya pemegang NIK ini adalah penyandang disabilitas. Katanya seperti itu. Nah, bagaimana dengan KTP-KTP yang lama yang belum yang ketika pembuatan ini belum ada kerjasama itu. Nah, Ketua KND menyarankan kepada kita supaya melakukan update ya ke Dukcapil setempat ya. Jadi meminta KTP baru lagi begitu supaya disabilitas kita terdata di database-nya Dukcapil. Begitu informasi yang waktu itu saya sampaikan. Mungkin lebih jelasnya bisa mendatangi atau menghubungi Dukcapil setempat. Gitu ya. Terima kasih Mas Denny. Pak Zainul. Ada satu lagi yang masih angkat tangan, Mbak Lilis Ati, Mbak atau Ibu. Monggo, selamat malam. Assalamualaikum.
Mbak Lilis Ati. Teman-teman host mungkin bisa dibantu menyalakan mikrofonnya. Ya, halo Mbak Lilis Ati. Oke, sambil menunggu beliau untuk mencari mikrofonnya, Mas Alfian bisa dibantu baca yang ada di chat dulu. Ya oke. Di chat ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Mas Maulana menyampaikan seperti yang kita tahu bahwa kegiatan operasional organisasi dapat terlaksana dengan keuangan atau kas organisasi. Saya mau menanyakan bagaimana PW ITMI dan DPD untuk meningkatkan keuangan atau kas organisasi yang bisa dicontoh oleh PD ITMI dan DPC Pertuni se-Jawa Timur gitu ya. Itu dulu. Sepertinya mic-nya Bu Lilis sudah Mbak nyala, Ati Mas. sudah nyala. Ya, monggo Iya. Mbak Lilis Ati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua IPNI PW Jatim beserta Ketua Pertuni DPD Jawa Timur. Terima kasih yang tak terhingga saya diberi kesempatan untuk melanjutkan usul kerjasama barangkali dalam waktu dekat ini kan 2024 kan ada perhelatan nasional ya. Nah, itu kalau bisa kan tunanetra IPNI dan Pertuni ya. Alangkah baiknya dalam sosialisasi itu disatukan. Itu maksudnya di KPU ya, itu kan pasti ada lembaganya yang untuk disabel. Itu alangkah baiknya. Jadi pokoknya diwadahi oleh dua organisasi itu yang pertama. Terus saya kemarin itu kan mendengar dalam rangka Hari Pelanggan ya, itu ada diskon dari KAI ya untuk disabel. Tapi kenapa kok yang mengeluarkan kartu disabelnya itu dari puskesmas? Nah, alangkah baiknya kalau IPNI dan Pertuni bisa membuat kartu disabilitas tunanetra untuk anggotanya baik di IPNI dan Pertuni tanpa melalui puskesmas. Itu. Dan kesehatan itu sangat-sangat masih banyak perlakuan di dalam pendidikan. Di kesehatan. Nah, kesehatan itu contoh bila kita pergi ke puskesmas atau ke kesehatan yang menggunakan KIS itu pasti kok tahu kalau sakit gitu ya, pasti tidak ramah dari perlakuan petugas kesehatan. Nah, itu barangkali kalau bisa difasilitasi. Itu saja. Barangkali bisa ya disimpulkan poin-poinnya. Mohon maaf bila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lilis. Sebenarnya lebih mengacu kepada usulan ya, bukan pertanyaan. Salah satunya yaitu tahun 2024 adalah tahun pergolakan pemilu, yang mana jika ada sosialisasi lembaga KPU dan Bawaslu mungkin atau yang bersangkutan itu bisa disatukan antara IPNI dan Pertuni. Jadi biar tidak sendiri-sendiri. Begitupun yang mengikuti anggotanya IPNI, anggotanya Pertuni biar tidak keluar 2 kali. Itu yang dimaksudkan. Termasuk juga dengan usulan kartu disabilitas. Nah, ini memang ada sedikit pertanyaan. Kenapa kok malah yang mengeluarkan puskesmas, bukan dari unsur organisasi disabilitas? Monggo
Yang mau menjawab siapa ini? Pak Zainul, Mas Gema? Ini saya lanjutkan dulu enggak apa-apa? Kurang Oke, ya. Dilanjutkan tanya lewat hampir-hampir chat dulu sama ya. soalnya pertanyaan. Ya. Oke, siap. Ini Monggo. ada Mas Iwan yang menanyakan apakah kalau dengan adanya sinkronisasi nanti kalau ada anggota yang double dihapus, tadi sudah dijawab ya, akan disesuaikan dengan ini masing-masing. Lalu ada lagi dari Mbak Putri, tadi juga sudah sempat disampaikan itu, apakah ada kartu tanda pengenal bagi teman-teman tunanetra, dan jika ada itu apakah salah satu atau maksudnya ITMI atau DPD ini punya kartu tanda pengenal masing-masing atau bagaimana gitu. Ya. Sudah? Cuman itu Mas Alvin? Ya. Sudah. Oke, baik. Yang di chat rata-rata pertanyaannya sama ya. Yang berbeda hanya pertanyaannya Mas Maulana tadi. Monggo, Mas Gema, Bapak Zainul dulu yang mau menjawab. Ya, Mas Gema. Oh, Pak Zainul, ini monggo Pak. Oh ya, ya, saya boleh. Baik. Mas Maulana, tentang keuangan ya. Ini memang masalah klasik keuangan ini. Ya, semuanya mengalami. Jangankan ITMI dan Pertuni ya. Seluruh entitas yang ada di Indonesia, seluruh organisasi yang ada di Indonesia ini saya rasa mengalami permasalahan keuangan ini. Nah, kemudian bagaimana cara meningkatkan kas organisasi di tingkat daerah? Apa yang dilakukan oleh PW ITMI dan DPD Pertuni? Oke. Mas Maulana, yang ingin kita dorong di sini adalah bekerja sama untuk melaksanakan program, ya, bekerjasama untuk melakukan sesuatu. Nah, saya rasa keuangan itu akan berbanding lurus dengan banyaknya kas keuangan yang ada di organisasi itu akan berbanding lurus dengan sejauh mana program itu menarik dan bisa dilaksanakan, ya, karena organisasi ini yang dijual adalah program. Jadi ketika kita bisa merumuskan program yang betul-betul menarik, ya, yang betul-betul seksi. Ya, seksi itu ukurannya apa? Ya, menarik atau tidaknya program itu ukurannya apa? Ukurannya adalah sejauh mana program itu bermanfaat bagi anggotanya. Semakin tinggi manfaatnya, ini akan nilai jual dalam tanda kutipnya ya. Nilai jual program ini akan semakin tinggi ya. Kemudian juga yang mesti diperhatikan adalah isu-isu aktual apa yang sedang terjadi pada saat itu ya. Ketika kita bisa memanfaatkan momen atau isu-isu yang sedang aktual untuk merumuskan program yang bermanfaat, serasa di sana akan banyak donatur yang tertarik untuk mensupport kita dalam melaksanakan kegiatan itu ya. Jadi yang akan dilakukan oleh PW ITMI dan DPD Pertuni dalam hal ini adalah memberikan konsultatif, layanan bimbingan konsultatif ya, ketika nanti ketika PD atau DPC akan melakukan kolaborasi dalam program tertentu ya, untuk bagaimana mengeksekusi program itu ya, termasuk bagaimana supaya program ini seksi, menarik bagi donatur-donatur, sehingga dengan begitu insya Allah akan banyak yang mensupportnya ya. Itu, jadi kita tidak bisa membantu keuangan kita ya, mungkin bukan ini kita ya itu, tapi yang bisa kita lakukan adalah memberikan bantuan arahan atau konsultatif dalam melaksanakan program kegiatan itu. Mungkin nanti Mas Gema bisa menambahkan ya. Kemudian dari Bu Lilis tadi mengusulkan supaya ITMI dan Pertuni ini berkolaborasi
dalam menyongsong hajatan nasional 5 tahunan, gitu ya, kalau nggak salah ya, tahun 2024, walaupun tadi tidak eksplisit disampaikan, saya rasa arahnya ke sana. Itu sudah menjadi apa ya Bu? Perencanaan sudah direncanakan, kita sudah ancang-ancang untuk melaksanakan itu. Jadi bagaimana melakukan advokasi kepada seluruh anggota kita dalam berpartisipasi di helatan nasional tersebut, ya. Apalagi di tengah-tengah kita, di kepengurusan kita ini juga ada Ketua PPUAT Jawa Timur, ada Mas Fikri di situ yang menjadi apa namanya